Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 Subtembak Masyarakat Nelayan. Nama saya Fatimah Nafisa Anggara dengan NIM akhir 081. Saya Putri Sabila dengan NIM 191. Saya Megrosi Nabila Setiawan dengan NIM 072. Saya Satania Faradita dengan NIM 029. Saya Widesyani dengan NIM 079. Saya Suciana Sasa Sulaiman dengan NIM 078. Nah, pada hari ini kami akan melakukan tugas kami nih di sini. Pantengin video kami terus ya. Dadah. Hai, jadi sebelumnya kita akan menjelaskan kenapa sih kita mengambil topik nelayan dan cumi dan di Muara Angke sebagai topik wawancara kami kali ini. Jadi alasan kita memilih cumi sebagai fokus wawancara karena cumi merupakan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi, baik itu untuk pasar domestik maupun ekspor, dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian perikanan di Indonesia, termasuk di Muara Angke. Budidaya cumi memerlukan biaya produksi yang tinggi seperti harga pakan, bibit, dan bahan bakar yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal. Selain itu, sektor ini juga menghadapi tantangan lingkungan seperti polusi air dan perubahan iklim yang membuat kebijakan regional terkait keberlanjutan menjadi sangat penting. Dengan fokus pada cumi, kami dapat mengeksplorasi bagaimana berbagai kebijakan berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan budidaya cumi. So, mengapa kelompok kami tertarik untuk memilih Muara Angke sebagai lokasi pewawancara? Karena kawasan ini sering dikenal sebagai pusat perikanan penting di Jakarta, terutama untuk aktivitas penangkapan dan budidaya cumi. Dengan infrastruktur yang mendukung seperti pelabuhan dan pasar ikan, nelayan di sini mengalami dampak langsung dari kebijakan pemerintah, baik itu kebijakan moneter terkait harga pakan dan bahan bakar, maupun kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi dan atau pajak. Sebagai kawasan ekonomi yang aktif, Muara Angke memberi gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut mempengaruhi kesejahteraan nelayan. Selain itu, komunitas nelayan yang besar di Muara Angke memberikan variasi pengalaman yang kaya untuk digali. Nelayan di sini merasakan langsung dampak kebijakan sosial seperti asuransi dan bantuan pemerintah, serta kebijakan regional yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pengolahan lingkungan. Oleh karena itu, Muara Angke menjadi lokasi yang ideal untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam tentang dinamika kebijakan terhadap nelayan komoditas cumi. Assalamualaikum guys, perkenalkan nama aku Wahidesyani, aku dari kelompok 6 ekonomi regional. Nah, sekarang aku lagi sama bapak siapa nih namanya, Pak? Oh, sama Asep. Sama Pak Asep. Ya. Bapak Asep, aku mau nanya-nanya boleh kan? Iya, boleh. Pertama aku mau nanya, Bapak kerja di bidang ini udah berapa lama sih, Pak? Nah, udah lama juga. Ya. Nggak tahu tadi kapan kamu? Nah, udah 5 tahun. 5 tahun. Aku mau nanya, cara Bapak nangkep cumi-cumi itu gimana sih? Gimana kalau masalah cuminya, dipancingnya kayak gini. Lalu ditarik. Pakai alat? Iya kan pakai alat. Pakai udang-udangan. Alat pancing. Bedanya cari cumi sama cari ikan gimana, Pak? Oh, bedanya tuh kan pakai jaring nah kalau ikan. Oh, jaring. Tapi nah kalau kita tahun kan pakai jaring juga. Nah, kalau pakai cumi. Bapak, menurut Bapak infrastruktur untuk mencari cumi itu udah memadai belum? Oh, lah sudah. Gimana kalau dia sepi pindah lagi. Dipindahin lagi lokasinya. Nah, kalau cadangan cumi, ya kumpul semua di situ. Biasanya Bapak mencari cumi itu di mana, Pak? Sampai kalau kami mana-mana aja di Kalimantan. Ada deh sampai di Merauke. Ya. Berapa hari sampai di Maluku sana? Kan jauh kan? Iya. Iya. Kan sampai di Taiwan kan ada juga. Bapak biasanya satu kapal itu berapa orang? Ada 13, ada yang 12. Sama tekonya sama kadaek. Biasanya kalau pergi itu berapa hari, Pak? Sampai berapa hari? Paling kalau sampai 1 minggu. Minggu.
Terus baliknya pas ini lagi. Kita mantap di sana supaya 4 bulan. Kalau tengah kan 6 bulan. Kalau tempat itu tempat apa sih? Ya, nah kalau di Jakarta jelas tempatnya macam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sabila, tim 141. Ingin mewawancarai salah satu nelayan komoditas cumi. Boleh diperkenalkan dulu, Pak? Nama saya Putra dari ABK Kapal Bumi. Terus ada lagi? Ya, mohon izin bertanya ya, Pak. Iya. Nah, apakah Bapak ini termasuk nelayan yang rutin? Iya. Kalau saya mau tanya harga bahan bakar boleh, Pak? Bahan bakar sih banyak dibilang cukup ini ya, cukup mahal ya, soalnya ya ada Pak, ada subsidi dari pemerintah ya, soalnya terbatas gitu ya, soalnya kita kan namanya lain kan Berarti untuk bahan bakar sendiri itu tidak ada subsidi dari pemerintah? ada, tapi ibaratnya dibatasi. Iya. Tapi dalam setahun terakhir ini apakah harganya stabil atau naik turun atau gimana? Oh, naik turun ya, Pak. Tapi harga tersebut tuh mempengaruhi nggak, Pak? Kalau misalnya kayak harganya naik itu melautnya jadi nggak terlalu sering atau gimana? Pengaruhnya kan dari ibaratnya ini ya, pengeluaran kita ya. Tapi melautnya tetap Rutin. Mau ibaratnya kita pakai ini soal harganya subsidi berapa atau ini kita harus soalnya nanti kan tetap mati pencairan kan kenal ya. Tapi untuk harga solar pada saat ini tuh dalam kategori naik atau turun, Pak? Ibaratnya Kalau yang saat ini sih enggak ya, sadar. Benar aja. Kalau untuk subsidinya kan 8 dolar, ini 8 ribuan ya. Kalau sekali melaut tuh biasanya membuat berapa juta? Itu kalau cumi 4 bulan itu bisa nyampe 20 ton ya minimal. Soalnya kan tergantung dari kitanya sendiri. Misalnya di tengah laut itu masih ada cuminya, kita tetap di situ. Sebenarnya cuma buat apa? Buat cari cuminya, misalnya cuminya itu udah kurang, mau nggak mau kita harus cari, tetap butuhkan Gitu ya, Pak. dolar. Oke, Pak. Ini langsung aja ya, Pak, saya mulai. Perkenalkan nama saya Fatimah dari kelompok 6. Pertanyaan pertama nih, Pak, Bapak pernah nggak sih mendapat subsidi dari pemerintah untuk pakan udang atau alat tambaknya? Itu dari yang misalnya itu kan kapal milik pribadi ya, bukan dari pemerintah. Itu biasanya yang punya kapal yang ngeluarin biaya sendiri. Karena pas udah dari laut penjualnya berapa nih potong buat pengeluaran kapal, misalnya baru bagi ada berapa orang. Berarti selama 14 tahun belum pernah ada subsidi kayak gitu ya, Pak? Ada. Mungkin dari pemerintah ya, sekedar kayak apa, baju pelaku gitu ada. Tapi nggak rutin. Iya. Kalau setelah ini, Pak, setelah udah habis itu ngebongkar ini hasil nelayannya, pernah ada ini nggak sih, Pak, pungutan pajak gitu di sini? Oh. Jadi hasil dari bongkar itu kan langsung dari petugas perikanan sendiri kan yang mendata. Kita dapatnya berapa ton, cuminya susun berapa, juga kan tiap cumi kan ada ukurannya. Satu jumbo dapatnya di ekspor, 5-4 jadinya ibaratnya di seafood, restoran. Iya. Berarti apa namanya, hasilnya langsung dihitung sama mereka ya, Pak? Iya. Oh. Terima kasih, Pak. Masukan harian ya, ikut kapal harian. Oh. Kalau misalnya apa kapal cumi saya yang berangkat, ya saya balik lagi ke cumi. Tapi biasanya tuh kalau kerja kayak gitu tuh pindah-pindah nggak sih, Pak? Apa itu? Kayak
Kayak- kapalnya gitu. Iya. Tergantung sih, tergantung dari orangnya gitu loh. Kalau saya kan ibaratnya satu bos aja gitu, kapalnya cuma satu gitu kan. Terus Tempatnya juga dekat gitu ya. iya, misalnya sandalnya di sini ya Berarti di sini terus. sini aja terus, kapalnya saya ini ya ini. Tapi Bapak pernah nggak kayak pindah-pindah gitu? Dulu sebelum ketemu bos yang cocok Hmm? pindah-pindah gitu kan, sekali nyari apa pengalaman. Terakhir tuh di mana? Saya Muara Baru. Oh, Muara Baru. Terus karena ibaratnya di sini ada kapal harian, Hmm? ini ya kalau pas lagi nyander lagi nggak ke laut ya supaya ada pemasukan rutin ya ikut kapal harian. Nanti pas kapal cumi berangkat ya saya Langsung ikut ya. Aku mau nanya nih, eh kayak Bapak tuh kalau nelayan-nelayan gitu ada pinjaman gitu nggak sih, kayak kalau misal Oh, kekurangan dana? pinjaman dari pemilik kapal ada ya sebelum kita berangkat Oh, itu untuk apa tuh? untuk bekal yang di rumah dong. Oh. Ibaratnya kan misalnya di rumah kan kita pergi ke laut kan harus ada pemasukan buat Oh, iya, dapur iya, kan. mhm. Ibaratnya buat anak sekolah apa gimana itu harus ninggalin. Oh, oke. Itu juga ibaratnya tiap ABK tuh nggak semuanya sama. Karena kan ada tingkat tekanan juga ya. Ibaratnya ABK biasa dikasih pinjamannya berapa, yang orang mesin berapa, yang megang pengeringnya berapa, dadamnya berapa. Nah, aku juga pengen nanya nih, mungkin kayak penjualan cumi itu kayak biasanya dibantuin juga nggak sih untuk pemasaran di luar negeri gitu? Itu semua dari yang punya kapal sendiri ya. Kapal sendiri. Biasa kan dia punya relasi kan. Relasi misalnya kayak bos ini punya kapal, dia pasti punya temen yang punya PT, Iya, PT. tinggal masuk di situ dan temennya itu yang tinggal mau pergi ke Berarti dibantuin ya? hanya selama teman aja gitu kan. Udah lah, kayak cukup ya, Pak. Oke. Terima kasih ya. Berarti ini bentar, mau dipanggil Mas atau Bapak? Bebas. Bebas. Kalau Bapak ketuaan nggak? Gantinya manggil sih. Oke, selanjutnya mau nanya ini aja sih Pak. Mau nanya, kalau pemerintah daerah sini kan kalau tadi kata Bapak tuh setiap masuk kapal dan keluar kapal kan ada dari pemerintah, ada catatannya ya. Nah, pemerintah daerah di sini itu membantu Bapak untuk memasarkan cumi ke pasar yang lebih luas gak, atau kayak ke luar negeri gitu? Itu nggak ada apa juga ibaratnya ya, seperti saya bilang itu kan dari pemilik kapal punya teman yang bikin PT, dia yang masarin. Oh, jadi sesuai sama PT-nya gitu ya? Ibaratnya dia punya, mungkin yang punya PT itu punya koneksi apa temen di luar negeri, dia masarin. Oh gitu, baik. Selanjutnya, menurut Bapak sendiri, pemerintah daerah itu cukup peduli dengan kondisi lingkungan di sini nggak, untuk mempengaruhi tambak dari cuminya sendiri, kayak polusi air atau misalkan ada perubahan iklim? Kalau misalnya dari air ya, ada, tapi nggak seperti di darat ya. Kalau di darat kan ada pasukan air itu banyak. Kalau misalnya untuk di laut itu jarang ya. Soalnya kan juga sekitar pelabuhan. Kalau di tengah laut itu banyak banyak sampah. Walaupun sedangkan nelayan sendiri tuh kalau misalnya bawa perbekalan gitu, selalu di sampahnya taruh mesin plastik, itu tetap aja ada gitu. Di tengah laut itu bisa mempengaruhi ekosistem laut gitu kan. Lautnya. Ikan, cumi, udang itu mempengaruhi gitu. Betul. Makasih Bapak. Ya. Perkenalkan, saya Suci dan saya ingin bertanya kepada Bapak. Pak, saya mau tanya Pak, kalau boleh tahu ada nggak sih program kayak jaminan sosial dari pemerintah buat para nelayan? Nggak ada ya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kayak kalau kayak BPJS gitu, itu masing-masing kah? Atau- Masing-masing ngurus sendiri. Oh, masing. Nggak ada ibarat dari pemerintah apa segala macam, nggak ada. Oke. Terus Bapak ngerasa udah cukup belum sih kayak pelayanan dari pemerintah
para nelayan sih belum ada. belum. Soalnya bisa bilang kurang gitu. Soalnya kita sendiri kan dari program pemerintah sendiri kan mencerdaskan anak bangsa kan dari ikan-ikan segar. Nah, kita sebagai yang mencari itu kayak kurang diperhatikan. Gitu. Diperhatikan dari segi kita prasarana kayak solar tadi saya bilang itu kan, tolong diberinya subsidinya bisa mungkin ya ditekan lagi gitu kan buat para nelayan. Juga kesejahteraannya bisa sih tidak dari pemerintah didata di yang nelayan maksudnya kayak saya itu yang rutin siapa aja dikasih jaminan apa gitu dari pemerintah. Soalnya kan kita kan bukan kayak seperti pegawai swasta gitu kan, Iya, swasta. atau negeri itu kan ada ibaratnya untuk gimana hari tua kesehatan sekali kita nggak ada, kalau misalnya kita udah tua nggak ada tenaga ya udah nggak dipakai sama yang pada udah Jadi kayak nggak ada dana pensiun gitu. nggak ada. Banyak ibaratnya di kapal harian ini sedang gitu masih udah tua mau nggak mau harus ke laut daripada ibunya ngerepotin anak cucu yang mau nggak mau harus ini, walaupun tenaganya nggak ini ya kita ngertiin juga karena apa sama-sama Indonesia pengen hidup dari mana ya kita terima, kita ngertiin. Iya. Mungkin itu aja Pak. Demikianlah wawancara kami dengan para narasumber kami, yaitu Pak Putra dan Pak Asep. Dari perbincangan ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting dari beberapa kebijakan yang sudah kita tanyakan. Kesimpulan yang pertama yaitu dari kebijakan moneter. Kesimpulannya adalah harga bahan bakar fluktuatif mempengaruhi pengeluaran nelayan. Meskipun subsidi itu ada, namun terbatas. Nelayan hanya mengandalkan modal dari bos kapal karena akses perbankan yang dirasa sangat sulit. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kesimpulannya adalah tidak ada subsidi untuk pakan cumi atau alat tangkap secara rutin. Namun atribut melaut kadang disubsidi. Pajak tidak dikenakan langsung, tetapi hasil tangkapan didata untuk didistribusi domestik atau ekspor. Kesimpulan yang ketiga yaitu dari kebijakan sosial. Kesimpulannya adalah tidak ada jaminan sosial khusus dari pemerintah. Layanan kesehatan terbatas dan BPJS hanya akses pribadi. Nelayan juga tidak menerima dana pensiun dan pelatihan pemerintah jarang diikuti karena mereka belajar secara mandiri. Kesimpulan yang terakhir dari kebijakan regional, yaitu infrastruktur tambak sudah memadai, tetapi pemasaran lebih mengandalkan relasi pribadi. Masalah lingkungan seperti polusi air itu ada, namun perhatian pemerintah daerah masih kurang.